Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, ada Nyimas Nurinur Aini, Karina, Agis, dan Melisa. Di video ini kita akan mempraktikkan cara pembuatan keju. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satunya adalah keju. Alat dan bahan, alat ada sendok, panci, gelas, toples, kain, dan wadah. Bahan-bahannya ada susu, cuka, dan garam. Rebus 2,5 gelas susu hingga mendidih. Aduk terus agar susu tidak lengket pada panci. Diamkan susu selama beberapa menit. Tuangkan 4 sendok makan cuka, aduk rata selama kurang lebih 5-10 menit. Lalu saring menggunakan kain bersih agar dadih terpisah dengan air dadih. Setelah itu masukkan ke dalam wadah yang tertutup. Campurkan dadih yang telah disaring dengan garam kurang lebih 1/4 sendok teh lalu ratakan. Dan diamkan 24 jam di lemari es. Setelah didiamkan di dalam lemari es selama kurang lebih 20-48 jam, didapatkan keju dengan tekstur padat, berwarna putih dan berasa asin, sedikit asam. Lanjut ke pembahasan. Hal itu disebabkan karena produk keju dibuat melalui proses fermentasi yang menggunakan mikroorganisme bakteri Streptococcus lactis. Namun, pada fermentasi kali ini, keju dibuat dengan bantuan asam cuka makan. Asam cuka makan dapat menghasilkan gumpalan susu berbentuk seperti tahu. Pada pembuatan keju yang menggunakan mikroorganisme bakteri Streptococcus lactis, bakteri memiliki peranan sebagai penghasil asam laktat yang akan menggumpalkan susu. Namun pada praktikum kali ini tidak menggunakan bakteri melainkan cuka makan. Cuka makan mengandung asam asetat yang juga dapat menggumpalkan kasein pada susu yang berbentuk seperti tahu. Hal ini dikarenakan asam cuka juga dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat, sehingga mikroorganisme tersebut dapat disubstitusi dengan cuka makan. Gumpalan ini kemudian dipadatkan dan menggunakan garam untuk mempercepat proses pengeringan, penambah rasa, dan pengawet. Selain sebagai penggumpal, asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri-bakteri penyebab penyakit atau bakteri patogen dan bakteri pembusuk makanan. Pada praktikum kali ini, hal ini disubstitusikan dengan penggunaan garam dapur yang dapat mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju itu sendiri. Dari praktikum dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan keju ada 4 proses penting, yaitu proses pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka makan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Maka dari itu akan terasa sedikit asam pada keju yang siap dimakan. Suhu sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju.